Banyak orang yang tidak sadar bahwa pernyataan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP bahwa proyek kereta api cepat KAC Jakarta-Bandung sudah busuk sejak awal dapat ditafsirkan bahwa ia bukan orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dengan menggunakan frasa sejak awal, LBP secara eksplisit menciptakan jarak disosiasi antara dirinya dan fase inisiasi perencanaan proyek. Ini membangun narasi bahwa ia masuk di tengah jalan atau dengan kata lain, saat proyek sudah berjalan untuk memperbaiki masalah yang sudah ada. Luhut sedang memposisikan dirinya bukan sebagai arsitek kegagalan, melainkan sebagai tukang atau pemadam kebakaran yang ditugaskan untuk menyelamatkan proyek yang fondasinya sudah bermasalah. Ini secara logis menegaskan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah fundamental yang menyebabkan pembengkakan anggaran, karena masalah itu sudah ada sebelum ia mengambil alih komando penuh atas penyelesaian masalah proyek tersebut. Dengan kata lain, jika masalahnya sudah ada sejak awal, maka secara logis pihak yang bertanggung jawab adalah mereka yang ada di awal tersebut. Siapa? Tentu saja yang dimaksud Luhut dapat diduga adalah Joko Widodo. Masalah utama yang diributkan adalah pembengkakan anggaran atau cost overrun. Pembengkakan anggaran dalam skala besar hampir selalu berakar pada kesalahan fundamental di tahap perencanaan awal, seperti studi kelayakan atau FS yang tidak akurat, termasuk kalkulasi anggaran RAB yang terlalu optimis serta penilaian risiko risk assessment yang buruk. Dengan menyatakan perencanaan awal busuk, LBP secara eksplisit menyalahkan proses perencanaan. Dalam hierarki pemerintahan, proses perencanaan proyek strategis nasional tidak terjadi di ruang hampa. Proses itu dipimpin dan disetujui oleh otoritas tertinggi. Proyek KAC Jakarta-Bandung adalah proyek andalan, flagship yang identik dengan visi Presiden Jokowi. Raja Jawa itu adalah promotor utama dan pengambil keputusan akhir yang menyetujui skema awal proyek. Awalnya B2B atau business to business yang kemudian juga bermasalah. Secara logis, kritik setajam busuk sejak awal terhadap fondasi sebuah proyek andalan presiden secara tidak langsung, implisit namun logis, menunjuk pada penanggung jawab tertinggi saat fondasi itu diletakkan. Meskipun LBP tidak menyebut nama Jokowi secara eksplisit dengan menyalahkan awal mula proyek, ia secara logis mengarahkan tanggung jawab kepada administrasi yang menggagasnya, yang dipimpin oleh Jokowi. Jika KPK peka terhadap frasa busuk sejak awal, harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi tahu persis siapa yang harusnya dipanggil untuk dimintai keterangan tentang segala kebusukan yang ada dalam proyek yang bau busuknya telah menyengat penciuman publik seluruh dunia, tak terkecuali OCCRP. Dugaan perampokan markup juga mengalir dinikmati Budi Ari selaku loyalis dan menteri yang selalu setia menjilat-jilat Jokowi.
dan Luhut sejak proyek WUSH digagas, dikampanyekan, dikerjakan, finishing, dan bermasalah. Motivasi kerja relawan adalah uang, nasi bungkus, imbalan komisaris, staf sus, bahkan menteri. Dengan pengaruh dan dukungannya yang besar, jasa Budi Ari dibalas jabatan menteri. Jabatan menteri saja diperoleh, apalagi cuma uang dan nasi bungkus. Boleh jadi Budi Ari dan gerombolan Projo juga ikut menerima manfaat dari hasil dugaan korupsi dan markup. Kalau tidak menerima manfaat, mustahil terus berkoar-koar. Kalimat WUSH adalah karya terbaik Jokowi. Luhut dan kroninya merampok, meninggalkan beban besar yang merugikan seluruh rakyat, aset negara, dan membangkrutkan BUMN. Saat yang sama, mereka menikmati manfaat, memberi peluang kepada Cina mengambil benefit ekonomis lewat impor bahan baku dan tenaga kerja, mengambil untung lewat pembayaran bunga utang 50 tahun yang kini akan diperpanjang menjadi 60 tahun lewat proses restrukturisasi utang, merugikan negara lewat risiko liabilitas kontingensi di mana utang akan ditanggung APBN jika BUMN gagal bayar, termasuk penggunaan dividen oleh super holding dan antara yang berarti uang negara lewat kekayaan yang dipisahkan untuk bayar bunga utang. Kalimat WUSH adalah karya terbaik Jokowi memang sangat benar. Karya terbaik yang telah merugikan APBN lewat penyertaan PMN. Proyek ini tidak murni B2B. Jokowi beberapa kali gunakan APBN ke dalam proyek lewat PT KAI selaku pimpinan pilar sinergi BUMN Indonesia selaku pemegang 60% saham KCIC. Pertama, tahun 2021 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021, Sri Mulyani suntikan PMN yang diperoleh dari SAL sebesar 6,9 triliun ke PT KAI, sekitar 4,3 triliun diperuntukkan untuk base equity KCIC. Kedua, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 kembali disuntikan 3,2 triliun rupiah kepada PT KAI untuk bayar cost overrun kereta cepat. Jadi total APBN yang direncanakan untuk WUSH capai 7,5 triliun rupiah. Hanya saja belum dapat dipastikan berapa banyak yang benar-benar direalisasikan karena sampai saat ini belum dilakukan audit investigasi. Jadi sangat benar Budi Ari mengatakan WUSH karya terbaik Jokowi. Terbaik dalam makna memanipulasi dan merugikan uang negara untuk tanggung base equity dan lonjakan cost overrun, termasuk terbaik dalam merugikan, membangkrutkan BUMN, tanggung beban bunga utang 2% per tahun. WUSH juga karya terbaik Jokowi dalam konteks meruntuhkan daya tawar geopolitik Indonesia. Negosiasi restrukturisasi utang tentu saja memberi hak kepada Tiongkok memperpanjang waktu memanen benefit dari 50 tahun ke 60 tahun. Proses restrukturisasi tentu saja memberi peluang Tiongkok menjebol lebih dalam kemandirian Indonesia. Tidak ada yang gratis. Kita semua tahu watak Cina. Utang dan investasi adalah instrumen penjajahan.
Apakah Cina akan memberi keringanan pembayaran utang tanpa tekanan tertentu, tanpa mendesak kompensasi? Tentu saja tidak. Inilah cara halus Cina mendominasi, membuka jalan untuk menjadi lebih berkuasa dalam menentukan syarat ekonomi atau politik terhadap proyek-proyek berikutnya yang melibatkan modal Tiongkok di Indonesia. Ini belum menghitung risiko jika terjadi gagal bayar. Inilah momen yang ditunggu Cina untuk memainkan pola seperti yang dilakukan di Sri Lanka, Zimbabwe, dan Mozambik. Cina mendapat hak pengelolaan pelabuhan dan tambang selama puluhan tahun. Dengan dampak ekonomi dan risiko geopolitik seperti ini, harusnya Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat lakukan audit investigasi proyek terbaik Jokowi ini. Bukan sekedar audit keuangan, juga audit proposal, audit perencanaan, audit kepatuhan, audit forensik, dan audit lender. Seret para pihak yang terlibat dalam pemufakatan peralihan proyek dari Jepang ke Cina. Para pihak yang terlibat dalam hitungan kebutuhan anggaran pembiayaan yang begitu tinggi. Audit para pihak yang terlibat dalam pembengkakan cost overrun. Di Cina harganya 17 juta US dollar per kilometer. Kenapa di Indonesia bisa bengkak hingga 50 juta dolar per kilometer? Kenapa terjadi peningkatan cost overrun 1,78 miliar US dollar? Total anggaran 7,28 miliar US dollar. Panjang 142,3 kilometer sama dengan 7,28 miliar US dollar. Mahal sekali dibanding biaya di Cina. 17 juta US dollar kali 142,3 rupiah atau sama dengan 2,149 miliar US dollar. Artinya ada selisih biaya proyek sebesar 7,28 miliar US dollar. Indonesia US dollar 2,149 US dollar. Cina sama dengan 4,86 miliar US dollar. Inilah besaran selisih yang diartikan sebagai potensi markup dan korupsi. Bayangkan, potensi markup dan korupsi 4,86 miliar US dollar atau 66% dari total biaya proyek. Di luar nalar kemanusiaan, perampokan yang sangat rakus. Tidak ada pengampunan, tidak ada relaksasi, tidak ada pembiaran. Siapapun perampoknya harus diproses hukum dan diganjar konsekuensi pidana seberat-beratnya, termasuk tangkap dan pidana Budi Ari yang dalam kaitan ini juga diduga pasti terima hasil uang korupsi dari tuannya Jokowi dan Luhut yang diduga merampok memanen manfaat besar. Proyek terbaik Jokowi ini sangat terbaik dari sisi bangsatnya. Benefitnya mereka nikmati beserta kroni korupnya. Bebannya selama 60 tahun ke depan ditanggung seluruh rakyat Indonesia lewat pajak yang ditarik, disuntikan ke BUMN, bayar bunga utang, dan penggunaan dividen Danantara. Luar biasa sekali ya untuk polemik kereta api cepatnya guys. Ternyata sangat besar sekali markup harganya ya. Kalian bisa menilai betapa jahatnya proyek kereta cepat WUS ini. Silahkan komen. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita tunggu berita selanjutnya tentang
bagaimana penanganan utang daripada kereta cepat ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.